Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Fitrisia. Saya dari Prodi Manajemen 2 Reguler A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 9 hingga materi pertemuan 15. Yang mana materi pertemuan 9 yaitu tentang delegasi tanggung jawab dan kewenangan. Pengertian tentang kekuasaan atau power yaitu berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan yaitu ada reward power, kemudian ada coercive power, setelah itu ada legitimate power, expert power, dan referent power. Kemudian tentang kewenangan ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber kewenangan, yaitu tentang teori formal atau pandangan klasik. Kemudian teori penerimaan atau assistant theory of authority. Kemudian ada juga jenis-jenis kewenangan, yaitu kewenangan lini, kemudian kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Selanjutnya materi tentang motivasi. Motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Faktor penentu kinerja yaitu ada motivasi, kemudian kemampuan dan lingkungan pekerjaan. Kemudian juga ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi, yaitu yang pertama perspektif kebutuhan, kemudian perspektif pengharapan, ada juga perspektif penguatan dan perspektif penyusunan tujuan. Kemudian perspektif penyusunan tujuan mengenai motivasi yaitu menyangkut tingkat keterlibatan anggota dalam penyusunan dan penentuan tujuan organisasi. Kemudian anggota yang bertipe X cenderung kurang dilibatkan, tidak terlalu dapat diharapkan dalam penyusutan tujuan. Sedangkan yang bertipe Y cenderung lebih dilibatkan dalam penyusutan tujuan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian dari kelompok yaitu kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kemudian kelompok kerja yaitu kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian juga ada karakteristik kelompok, yaitu merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari 1 orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap yang adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kinerja terbagi menjadi 2, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal yaitu kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer. Kemudian kelompok kerja informal yang disusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin organisasi. Kemudian, komunikasi dalam organisasi yaitu proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Ada juga bentuk-bentuk komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi dalam bentuk jejaring komunikasi. Ini yaitu ada pola roda, pola huruf Y, pola komunikasi bersambung, kemudian melingkar, dan komunikasi menyeluruh. Teknologi informasi dan komunikasi juga terbagi menjadi 2, yaitu sistem informasi formal dan teknologi informal ya personal. Selanjutnya materi 15 yaitu tentang manajemen konflik. Konflik yaitu suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran.
Konflik juga suatu bagian yang alamiah dari sebuah proses sosial dan terjadi di dalam sebuah organisasi. Akibat-akibat konflik. Akibat konflik terbagi menjadi dua, yaitu akibat negatif dan akibat positif. Akibat negatif yaitu satu, hambatan komunikasi. 2. Mengganggu kohesi atau keeratan hubungan. 3. Mengganggu kerjasama atau teamwork. 4. Mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi. 5. Menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, individu dan atau personel mengalami tekanan atau stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatisme. Akibat dari positifnya yaitu akibatnya yang pertama, membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. 2. Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. 3. Melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. 4. Munculnya keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. 5. Munculnya persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan-perbedaan pendapat.